untuk pemilihan edges, 3 itu pemilihan faces. Di nah, jadi ini adalah vertex ya, suatu titik itu bisa diginiin dengan menekan tombol G. Lalu yang kedua ini adalah edges, itu untuk menyeleksi garis-garis yang ada di kubus ini. Yang terpilih yang ini. Lalu yang terakhir itu ada faces, itu bisa. Kalau teman-teman memilih objek ini, objek misalnya permukaan yang ini, terus menekan tombol E, dia akan bisa seperti ini. Pokoknya intinya untuk edit mode ini untuk tujuannya mengubah objek mesh ini sesuai kebutuhan teman-teman. Nah ini. Jadi ini toolbar untuk edit mode-nya. Yang pertama ada extrude, yaitu ada extrude region, terus insert faces, terus ada bevel, loop cut, knife, polybuild, dan spin. Untuk Maaf, tampilannya tidak muncul extrude region software-nya ini, ya. kenapa? Tampilannya tidak muncul hanya untuk halaman pertama, software-nya nggak muncul. Oh, tar. Yang ini muncul. Halo? Belum muncul. Oh, Blender Masih belum muncul. munculnya pengantar 3D modeling aja. Oh iya. Tuh. Nah, ini baru muncul. Ini udah muncul. Oke, sudah muncul. Ya. Oke. Eh, Apakah sudah muncul yang ini? Sudah, Pak. Ya, Oke. Kita ulang sudah. lagi ya. Oke. Jadi extrude ini untuk eksklusi wilayah yang dipilih secara bebas atau berdasar suku. Lalu insert faces ini untuk menyisipkan faces yang dipilih. Lalu bevel itu membuat bevel dari elemen yang dipilih. Lalu loop cut itu memotong mesh secara melingkar. Lalu ada knife itu memotong mesh dengan menekan enter untuk konfirmasi. Lalu ada polybuild dan juga speed. Oke, langsung prakteknya. Apakah kelihatan aplikasi Blender? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi saya milih yang ini ya. Apa struktur mesh yang faces. Jadi teman-teman jika ingin mengextrude itu dengan menekan tombol E seperti ini. Oh, iya. Lalu untuk insert faces tadi itu menyisipkan faces yang dipilih. Jadi oke. Lalu bisa dibikin seperti ini dengan menekan tombol E lagi, di extrude. Mungkin bagi yang mau bikin apa yang listrik itu bisa dibuat di ini apa di edit mode, lalu ada bevel. Nah, bevel itu seperti ini dengan menekan tombol Ctrl B. Lalu loop cut itu
memotong mesh secara lingkar seperti ini. Jadi untuk yang loop cut ini nih untuk menambah struktur permukaan pada objek itu. Jadi yang awalnya tadi kosong seperti ini dengan menekan tombol Ctrl R, lalu jika ingin menambahkan potongan loop cut itu dengan kita men-scroll up dan men-scroll down, men-scroll up untuk menambahkan ini. Dan jadinya seperti ini. Seperti ini. Lalu ada loop knife itu memotong mesh. Seperti ini. Lalu ada poly build. Itu ya. Oke. Kita lanjut aja dulu. Kita masuk ke primitive mesh. Ini apakah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Di primitive. Jadi jenis objek yang umum digunakan dalam pembuatan 3D itu adalah mesh. Jadi ini sebutannya yaitu mesh ya. Aplikasi Blender ini menyediakan sejumlah bentuk mesh jala primitif yang dapat Anda mulai pemodelan. Shortcut yang untuk menambahkan mesh itu sudah saya sampaikan kemarin ya. Menekan tombol Shift A, lalu untuk mendelete objek itu dengan menekan tombol X, lalu untuk menduplikat objek itu dengan menekan tombol Shift dan D. Lalu ada join, itu ada copy paste, select all, dan select. Kita masuk 3D cursor. 3D cursor. Secara default letak 3D cursor itu ada di 0,0,0, lalu letak objek baru berdasarkan posisi 3D cursor. Lalu memindah 3D cursor itu dengan menekan shift dan spacebar, kemudian tekan spacebar lagi, lalu mengembalikan 3D cursor ke tempat semula itu dengan menekan shift plus C. Jadi 3D cursor ini juga berguna untuk memunculkan mesh yang kita inginkan. Kita masuk ke mesh plan, itu bidang standar. Jadi plannya adalah segi 4 tunggal yang terdiri dari 4 simpul, 4 tepi, dan 1 muka. Lalu ada cube, itu sebuah kubus standar berisi 8 simpul, 12 tepi, dan 6. Dia adalah merupakan objek 3 dimensi. Itu ada UV sphere ya. Jadi setiap mesh itu pasti ada settingan add seperti ini. Itu ada segmen sama rings. Di segmen itu lebih ke permukaan yang teman-teman inginkan nanti. Oke, tadi oke. Ini di kursor ini pasti kalau misal kita mau memunculkan mesh pasti akan muncul di daerah sekitar titik kursor ini. Nah, setiap kita memunculkan mesh itu pasti ada settingan seperti ini, settingan add seperti ini. So, tadi yang
whisper tadi. Ini untuk berapa jumlah permukaan yang teman-teman inginkan. Ini dari nanti teman-teman bisa coba sendiri. Lalu ada icosphere, adalah bola polihedral yang terdiri dari segitiga. Lalu settingannya itu ada subdivision. Subdivision itu berapa banyak reklusi yang digunakan untuk mendefinisikan koda. Setiap peningkatan jumlah subdivisi membagi setiap wajah segitiga menjadi 4 segitiga. Lalu ada silinder, pasti ada settingan seperti ini. Lalu ada cone, settingan setiap mesh itu berbeda-beda. Lalu ada torus. Jadi torus ini mesh yang berbentuk donat yang dibuat dengan memutar lingkaran di sekitar subuh. Terus settingannya ada major segment sama operator preset. Oh iya, jadi torus ini nih settingannya sangat banyak sekali. The dimension mode juga lihat seperti itu. Lalu ada grid, itu kuadrat peraturan yang merupakan bidang yang terbagi lagi. Ada subdivision, settingannya itu ada X subdivision sama Y subdivision. Lalu yang terakhir ada mesh monkeys ya. Ini menambahkan kepala monyet bergaya untuk digunakan sebagai mesh uji. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke praktik saja. Langsung masuk praktik teman-teman. Ya. Jadi di tugas 1, jadi di materi ini ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas 1-nya. Halo. Itu tugas 1-nya membuat 4 model mesh seperti membuat 4 model mesh itu mesh torus, icosphere, cone, dan plane. Jadi ini membuat 4 model mesh. Ini torus, terus ada icosphere, cone, sama plane itu bagian lantainya. Itu urutannya tidak sesuai contoh, tidak apa-apa, sesuai kreasi teman-teman. Lalu nanti ada tugas keduanya kita bikin meja. Itu mesh yang digunakan itu ada 4 cube dan 1 plane. 4 cube ini sebagai kaki mejanya, lalu 1 plane ini untuk mejanya itu. Oke, akan saya kasih link referensinya. Cuman sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Mungkin apakah masih ada yang bingung? Halo, tes. Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Pak, Ya. cara buat balok memanjang gitu ke atas gimana, Pak? Oh, gitu. Oke, oke. Tuh. Oh, itu tadi tuh memakai extrude tadi. Jadi lalu kita tambahkan cube tadi. Caranya tadi itu kita masuk ke object mode dulu.
dengan menekan tombol tab. Lalu kita pilih yang faces ya, permukaan itu. Lalu menekan permukaan. Lalu dipilih permukaan yang ini. Lalu menekan tombol E. Ini. Di extrude gitu. Seperti ini. Oke, Oke. Kalau ada yang tanya, mungkin ada yang masih bingung dengan tugasnya. Mungkin kalau misal ada yang bingung bisa saya ajarkan nanti. Pak mau Pak, bertanya? izin bertanya, Pak. Iya, ya silakan. Untuk yang Ya. buat kayak apa bangunan kayak gitu bisa diulang tidak, Pak? Oh, yang tadi? Iya, Pak. Yang torus gitu-gitu, Pak. Oh, yang torus gitu. Itu menekan tombol Shift A ya. Shift A. Ini ada banyak mesh-nya. Nah, itu. Seperti ini. Apakah masih bingung, teman-teman? Nice close file. Seperti itu. Apakah masih bingung? Terima Batas kasih namanya. Ini sampai kapan, Pak? Kenapa? Batas pengumpulannya? Mungkin sampai jam 12 malam gitu. Soalnya kalau misalnya jam 6 pagi, takutnya ntar terlalu mepet ya. Kalau misalnya jam 6 ini, 6 sore. Ya, soalnya siswa kan masih ada yang sekolah juga ya. Iya, gitu. Oh, gitu. Berarti jam 7 pagi aja batas. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, mau Mas, nanya. izin tanya. Iya. Ada yang ulangin. Kalau yang versi 2.7 bisa juga dipraktekkan nggak ya? Karena kita pakai versi 2.7. Oh, gitu. Oke. Untuk yang menambahkan mesh-meshnya seperti itu ya, Pak. Di Untuk yang di versi 2.7 itu hampir sama ya, dengan menekan tombol Shift A seperti ini. Jadi semisal mau memindahkan eh, 3D kursornya di 2.7 itu dengan mengklik kanan saya, dengan mengklik kanan saja seperti ini. Seperti ini, Pak. Lalu untuk kalau di 2.7 itu untuk menyeleksi mesh-nya itu dengan menekan klik kanan
Seperti ini. Seperti ini. Oh ya, untuk gerakannya juga sama dengan menekan tombol G. Jika ingin presisi, tinggal menekan tombol Z untuk ke atas, lalu misal untuk ke depan belakang itu menekan tombol X, lalu ke Share kanan kiri screen-nya menekan tombol Y. masih versi 2.9 ya, Mas? Oh iya, Pak. Layarnya masih versi yang 2.9, Mas. Belum muncul yang versi 2.7. Ini belum ada. Apakah kelihatan? Apakah kelihatan, Pak? Belum. Ada 2.7, Kak. Oh ini, oh belum. Di sini udah. Tuh. Masih muncul, Mas. Udah tadi. Ah, nah seperti ini, sudah muncul. Saya sudah, Pak. Oh sudah muncul. Apakah kelihatan, Pak? Halo? Jadi seperti ini tadi. Saya ulang lagi ya. Ini dengan menekan tombol Shift A, lalu sesuai tugas tadi, terus lalu untuk memindahkan kursor 3D itu dengan mengklik kiri, itu tadi untuk memilih objek mesh-nya itu dengan mengklik kanan, lalu menggerakkannya dengan menekan tombol G. Seperti ini. Seperti itu, Pak. Apakah masih bingung, Pak? Kak, saya mau nanya, Kak. Oh iya, silakan. Untuk mengubah ukuran dari suatu objek itu gimana ya, Kak? Jadi kan contoh udah ditambahin objeknya. Habis itu kan bisa ngubah ukuran sebentar, tapi setelah keluar Oh, itu nggak bisa diubah lagi. mengubah ukuran itu ya. Jadi itu ukuran itu dengan menekan tombol S ini. Jadi kalau sebelum diubah lagi itu harus seperti ini. Oke, Kak. Makasih, Kak. Mungkin saya praktekkan saja dulu cara bikin mejanya yang seperti ini. Ini seperti ini ya. Oh iya. Sebentar.
untuk link pembuatan untuk yang link untuk link referensi tugas 2-nya sudah saya kirim di chat ya. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Jadi di sini saya coba ajarkan sedikit ya. Oh ya, jadi untuk kita memanjangkan objek ini nih ada cara lain selain kita masuk ke edit mode dengan cara tadi dengan menekan scale tadi, menekan tombol S, lalu menekan tombol Z untuk memanjang seperti ini. Maaf Kak, tadi S sama apa Kak? Apa? Tadi Tekan, S sama apa? oh tadi menekan tombol S kan, lalu menekan tombol Z seperti ini. Vertikal gitu. Seperti ini. Oke. Lalu untuk menduplikat sebuah objek itu dengan cara menekan tombol ini ya, tombol Shift D seperti ini. Nah, dengan kita menekan tombol Shift D itu otomatis langsung menduplikat si objek ini. Kita coba tahu. Ini lalu agar dua objek ini langsung terbagi jadi dua lagi itu dengan menyeleksi keduanya menekan tombol shift sambil klik seperti ini. Sudah terseleksi dua objek lalu kembali tekan shift D ini. Jadi objeknya itu bisa langsung ke duplikasi, langsung menambah jadi dua objek langsung. Jadi nggak satu-satu seperti ini. Seperti itu. Jadi agar presisi juga seperti itu. Lalu tinggal menambahkan lain. Nah, kalau misal di bagian dari tampak atas ini nih, kalau misal ingin memanjangkan tadi dengan menekan tombol Y, nah seperti ini. Jadi misal yang di versi 2.9 kalau misal garis warna hijau itu dengan menekan tombol Y, lalu untuk memanjangkan ke samping kanan kiri itu dengan menekan tombol X ya. X. Oke. Seperti ini. Mungkin kalau misal teman-teman mau bikin yang lebih bagus mejanya bisa lihat di link ini ya, link referensi yang sudah saya kirim di chat ya. Apakah ada yang masih bingung untuk tugasnya, tugas 1 dan tugas 2 ya?
Halo Mas, Halo? Ya, izin bertanya Mas. Bapak. Iya, Pak. Em, Tadi kan kalau di objek sphere dia bisa membagi segmen ya. Oh iya. Tuh. Nah, kalau objek selain sphere itu apakah bisa membagi segmen juga? Atau memang membagi segmennya kalau selain sphere harus menggunakan lookup. Lookup itu kan yang tadi motong ya, yang motong bisa vertikal sama horizontal ya. Iya, iya. Tuh, tuh, tuh. Kalau untuk selain sphere, apakah bisa cara langsung gitu ngebagi segmen horizontal dan vertikalnya sesuai dengan keinginan? Pertanyaannya tadi apa, Pak? Bisa diulangi lagi, Pak? Ya Mas? Ya, tadi pertanyaannya apakah bisa diulangi lagi, Pak? Oh iya, kalau tadi kan spare kan pas kita bikin objeknya ada settingan buat nambahin segmen ya. Segmen Iya. secara vertikal atau yang horizontal tadi. Iya. Nah, kalau misalnya selain spare, apakah kita bisa mengatur jumlah segmen di setiap objek itu selain objek spare? Coba. Itu tergantung mesh-nya, Pak. Jadi di mesh itu tuh setiap mesh itu ada kayak settingan-settingan gitu ya, Pak. Oh, sebentar. Tadi pertanyaannya apa? Tidak Gimana? jelas, Mas. Iya. Iya, jadi membagi segmen mungkin ya tadi kan yang saya tangkap segmen itu kan kayak apa ya bagian-bagian yang membangun objeknya ya kayak garis-garis Iya. menyeluruh Iya. gitu kan secara vertikal atau horizontal. Nah tadi kan yang dipraktikin yang spare, kalau spare kan bisa langsung ya nambahin berapa jumlah segmen secara vertikalnya, secara horizontalnya gitu. Si garis-garisnya itu kan langsung nambah gitu. Nah kalau misalnya Iya. selain spare, apakah bisa nambah secara otomatis juga kayak tadi spare tuh, atau memang ada cara lain? Otomatis tidak ada sih, Pak. Itu tergantung kita sebagai yang membuat objeknya itu harus menambahkan sendiri seperti itu, Pak. Berarti kalau misalnya kayak box kan tadi pas pertama kali bikin kan ini hitungannya kayak satu segmen ya? Iya, seperti ini. Satu bagian aja kan kalau Iya. dilihat dari di edit mode kan kelihatan tuh ada garis luarnya. Iya. Nah betul, nah kayak gitu. Nah itu kalau misalnya Iya. kita mau menambah pembagiannya, apakah memang harus pakai lookup atau ada cara lain? Oh. Itu cat lainnya dengan Ada yang otomatis ya. Nah kalau misalnya di selain spare, apakah memang harus menggunakan lookup yang tadi Mas pakai? Oh ya. Selain itu ada juga seperti ini. Dengan menggunakan tombol certified. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada cara lainnya, Pak. Dengan cara ini diselect semua permukaan sudah diselect kan dengan menekan tombol A, lalu klik kanan pilih subdivide. Nah, jadi yang di subdivide ini bisa langsung kepotong seperti itu, Pak. Jadi perbedaan subdivide sama lookup itu kalau yang tadi dengan yang seperti ini ya,
Oke. Nah, seperti ini tergantung dari ini ya, tergantung dari yang membuat objeknya itu mau seperti apa gitu, Pak. Misal saya mau pengen yang ininya aja yang panjang, itu saya bikin seperti ini, saya bikin potongan itu seperti ini. Di CapCut itu tuh lebih manual, sedangkan Subdivide itu lebih ke ini ya, lebih ke settingan yang tadi itu, Pak. Masih bingung, Pak. Kalau untuk subdivide berarti memang udah defaultnya langsung vertikal sama horizontal Mas ya pembagiannya ya. Iya, langsung per kotak gitu, presisi gitu, Pak. Berarti semua sisi langsung dibagikan ya. Iya, gitu. Oke. Oke, sip Mas. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Iya, silakan. Cara menampilkan bantuan garis gimana, Kak? Oh, menampilkan bagian garis ya, Pak. Aduh. Bagian ini. Ke edit mode dulu. Jadi seperti ini menampilkan ke edit mode dulu, lalu mencet yang ini. Nah, jadi yang terpilih nanti, yang terseleksi nanti di bagian garis-garisnya ini. Masih bingung, Mas? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ditanyakan terkait tugasnya tadi. Saya Kak. Halo Kak. Halo. Ya. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, Cara silakan. membuat yang meja ini Kak, saya masih bingung nih yang meja tuh. Oh, gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi meja tadi kan diperlukan 4 cube sama satu plan ya. Jadi seperti ini. Tadi jika ingin memanjangkan sebuah objeknya itu dengan menekan tombol S, lalu menekan tombol Z vertikal seperti ini. Oke. Seperti ini. Lalu geser ini sesuai kreasi teman-teman. Saya contohin seperti ini dulu. Lalu untuk menduplikat sebuah objek itu dengan menekan tombol Shift plus D seperti ini. Jadi biar enggak seperti ini, biar presisi itu dengan menekan tombol X ya. Seperti ini. Jadi, lalu agar bisa langsung dua sekaligus terduplikasi itu kita select dengan menekan Shift lalu klik seperti ini. Lalu menekan tombol Shift D lagi untuk menduplikasi, lalu menekan tombol Y agar lurus seperti ini.
tinggal tombol satu. Baik, oke. Jika ingin di jika ingin dipanjangkan itu dengan menekan tombol S lalu menekan tombol Y. Jadi patokannya itu tuh yang di garis ini. Kalau ini nih hijau ini menekan tombol Y. Kalau misal merah ini menekan tombol X. Lalu jika vertikal ke atas itu menekan tombol Z. Seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini. Apakah masih bingung, Mas? Udah Kak, makasih Kak. Ya. Mungkin kalau misal objek mejanya masih belum puas tuh bisa lihat di ini ya. Kalau mau lebih bagus lagi di ini link yang sudah saya cantumin di komen. Mas Gede mau nanya, Oh ya, silakan. kan Photoshop kan bisa ada garis pembatasnya itu ya biar sejajar. Ini cara sejajarnya di Blender gimana Kak? Ini biar presisi gitu ya, Mas. Ya, Oh iya, yang tadi ya. Jadi patokannya itu yang garis hijau ini, Mas. Misal garis hijau ini nih berarti shortcutnya itu dengan tombol Y. Tanyanya apa tadi? biar presisi gitu. Oh gitu. Jadi, seperti ini, Mas. Bentar. Oke. Nah, ini. Oh, Ini jadi saya pakai tampak depannya, tampak depan front nih. Jadi kalau semisal ingin vertikal atas bawah itu dengan menekan tombol Z, G dulu, Z, di G dulu, di move dulu, lalu menekan tombol Z. Seperti ini. Lalu jika ingin ke kiri kanan itu tekan tombol X. Lalu mau ke depan belakang gitu dengan tekan tombol Y. Ini. Seperti ini. Jadi patokannya itu yang ini Mas, garis hijau sama garis merah ini. Kalau hijau itu menekan tombol Y, kalau merah itu menekan tombol X. Kalau misal vertikal yang warna biru tadi itu menekan tombol Z. Seperti itu. Makasih Mas Gede. Masih bingung Mas? Mas, Oh iya, paham. Keren. Ada lagi yang ditanyakan? Ya kalau misal masih bingung sama tugas duanya, bisa langsung tanyakan saja. Pak Mas Gede izin tanya, ini kan Iya. saya lagi sambil buat yang tugas satu nih, yang Iya. satu yang ada plan di bawahnya itu kan. Nah itu antara si kub sama si plan itu tenggelam gitu loh Pak, yang si konnya. Oh, Nah supaya nggak tenggelam tenggelam itu. kayak, kalau di Photoshop itu kan bisa ya supaya nggak tenggelam gitu. Nah kalau gitu. tanganin yang di Blender ini seperti apa ya? Jadi langsung saya praktekin aja ya Bu. Iya Jadi, boleh. Oke, saya coba. Tenggelam seperti ini kan Bu tadi Bu punyanya Ibu. Iya benar, Halo? tenggelam gitu. Jadi caranya itu tadi
kita select ketiganya dengan menekan tombol shift ya. Jadi diklik dulu, terus kalau misal nge-select semuanya, nge-select barengan gitu, itu dengan menekan tombol shift ya, shift sambil klik gitu, klik, shift, klik, seperti ini. Lalu ini tambahkan, kita pencet G, lalu agar presisi menekan tombol Z, ini yang biru ini. Seperti ini Bu. Apakah Oh masih iya. bingung Bu? Berarti di select kan kita select untuk semuanya nih 3 gambar tersebut kan ya. Terus di apa Ya. ini ya yang tekan tombol G ya, G, yang pertama G dulu ya, baru dipresisin dulu. Pertama tuh kan di select dulu kan. Kalau misal diklik aja gitu kan, kalau misal diklik aja yang terpilih cuma satu aja kan. Satu kan ya. Kalau misal mau barengan itu, kalau misal mau berbarengan itu dan sambil menekan tombol shift Bu. Iya, Shift, terus baru G ya. klik. Nah, setelah ketiga ini sudah di select ya, terus kita tinggal menekan tombol G Bu. Oke nih, oke. Atas bawah. Nah, kalau misal mau iya. ke atas bawah itu tuh tekan tombol Z. Jadi agar bisa terus memencet tombol G dulu Oke deh Mas. masih bingung Bu? Langsung mau dipraktekin deh. Oke. Ya, makasih ya Mas. Oke. Iya, Kamu tanya Kak, oh ya silakan. itu kalau yang tugas 2 harus persis bikin bajunya harus gitu atau boleh ditambahin yang gitu? Atau mana Oh ini? ya silakan. Jadi semisal teman-teman masih kurang puas sama objek mejanya ini, bisa kalau bisa diperbagus lagi atau bisa ngikutin link YouTube tadi yang sudah saya masukin di komen tadi. Itu. Oh iya Kak. Tidak sesuai contoh ini nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Oh iya, untuk tugasnya itu dengan ini kayak sama yang kayak kemarin ya, pengumpulannya ada screenshotan seperti ini, lalu ada sama minta file blendernya juga kayak kemarin. Untuk link pengumpulannya nanti akan dikirim di grup. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Maaf untuk Pak Gede, bisa dikirim lagi apa link referensi tugasnya? Mungkin tadi barangkali kawan-kawan ada yang tenggelam. Terus maaf Pak, Oh itu gitu. untuk Ya, yang di chatnya, yang tuh-nya ke everyone ya, supaya semua bisa iya. ngelihat aja gitu. Oh gitu, bentar. Salah tadi. Bentar. Jadi semuanya bisa melihat partisipannya gitu. Tadi yang di mana? Yang all attendees ya? Yang all attendees ya Bu? Sekalian aja everyone Pak, punten. Emang harus di scroll ke paling bawah banget gitu, ada. Oh iya. Oke. Nah, Terus maaf Pak, apakah nanti akan diberikan di-share lagi apa file PPT-nya? oh ya sudah. Oh ya. Untuk ininya sudah saya kirim di forum ya. Di forum. Bukan grup. Iya. Oh linknya ntar saya kirim ini. Link forumnya saya kirim di grup nanti. Siap. Terima kasih. Barangkali untuk para peserta lain masih ada yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya.
Oh ya, silakan. Untuk memperbesar plan itu bisa nggak ya Kak? Untuk mempertebal plan. Oh, bisa. Gimana tuh caranya Kak? Oh, mempertebal ya. Oh ya, bisa. Bentar ya. Oke, saya setingin. Itu buat yang ininya ya, buat plan yang mejanya itu ya, Mas. Iya, untuk plan meja itu dipertebal apakah bisa? Oh, bisa. Itu di teman-teman itu mungkin sebenarnya yang modifier ini nanti akan saya ajarkan di materi selanjutnya, tapi udah saya kasih satu ya dulu. Untuk mempertebal itu Masnya pilih dulu, select dulu plannya itu, lalu ke sini, ke modifier ini yang ada logo seperti ini, lalu pencet add modifier, lalu pilih yang solidify. Nah, seperti ini. Lalu di bagian thickness ini, teman-teman nanti bisa mengatur ketebalannya sesuai keinginan. Ini. Oke. Cara membuat mejanya gimana ya, Mas? Halo? Kenapa? Mejanya, mohon maaf, bisa diulang cara membuat mejanya saja. Papannya ini. Agar berbentuk horizontal. Oh, gitu. Jadi yang tadi itu tombol S, lalu tombol ini Mas, tombol Y atau Z gitu. Sesuai bentuk arah mejanya Mas itu. S kan, lalu tekan tombol Y itu, ikutin garis yang warna hijau itu. Lalu kalau misal horizontalnya Mas di bagian merah, itu tinggal scale, lalu tekan tombol X Mas. Ini. Apakah masih bingung Mas? Apakah sudah jelas Mas atau masih bingung? Ya, jadi tekan Ctrl X dulu ya, Mas? Oh, enggak. Jadi kayak gini. Ini layarnya kelihatan Mas? Halo? Iya. Halo? Oke. Semisal horizontalnya Mas di garis merah ini tuh dengan menekan tombol S dulu kan, ini sudah saya tekan S, lalu pencet tombol X aja Mas, seperti ini. Terus? Lalu tinggal klik, udah seperti itu. Lalu kalau misal horizontalnya Mas ada di garis hijau itu, dengan menekan tombol ZS dulu, lalu tekan tombol Y Mas. Seperti ini. Oh, Kak. Ya, oke, makasih. Bagaimana? Oke, sama-sama. Halo, Kak. Mau ya? Halo. Ya, silakan. Untuk mengatur ukuran pastinya, misalkan kaki meja itu ukurannya tingginya 80 cm, lalu ketebalan atau thickness-nya itu 4 kali 4 cm. Nah, itu gimana supaya pas gitu kan? Kalau tadi yang dipraktikkan kan itu
apa namanya kira-kira gitu kan. Nah, Iya, masih. Oh, betul. Oh. Jadi ini dulu Pak, masuk ke ini dulu. Shift A, masuk terus pilih cube. Nah, jadi setiap kita membuka mesh-mesh baru itu pasti ada ini Pak, settingan kayak gini. Jadi semisal berapa tadi Pak? Maunya tadi 10 cm gitu ya Pak? ya misalkan tingginya 80 cm, lalu ketebalannya itu Oh ya, kali 4. Jadi untuk ukuran ya Pak? Ya, betul. Ukuran itu berarti misal settingannya itu dari sini Pak, di add cube ini. Apa kelihatan Pak? Nah, itu kan hanya ada size. Ya kan? Misalkan saya ya jadi tingginya 80 cm. Lalu perseginya atau ketebalannya itu 4 cm kali 4 cm. Nah, kayak itu kayak gimana? ini ada Pak di bawah. Oke, jadi ini Pak, kalau misal langsung presisi seperti itu tuh kayak kurang bisa Pak. Jadi yang bisa dilakukan tuh membuat satu cube itu tuh dulu Pak. Lalu setelah itu tuh nanti baru ya harus dikira-kira seperti itu Pak. Itu. Jadi nggak ada apa namanya untuk settingan ukuran pasti gitu ya, ketebalannya berapa. Iya, Tadi kan kalau di plan itu ada thickness-nya ya. Oh, yang itu tuh, yang bagian itu tuh ini Pak, ada tambahan edit lagi seperti itu Pak. Oh, ya misalkan mau Ya, yang dijelasin. misalkan gini, kalau mau buat plan ukuran 1 meter kali 50, nah itu bisa nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa ya? Kalau itu tuh biasanya gini Pak, patokannya itu dia berupa gambar gitu, gambar 2D, gambar 2 dimensi kayak gitu Pak. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misal di Blender ini gimana? Yang kayak kata Bapak itu tuh kayaknya nggak ada sih Pak. Untuk kayak presisi 50 seperti itu. Ada, cuman mungkin saya masih kurang tahu gitu Pak.
Berarti hanya modelnya saja ya. Kalau untuk detail ukuran itu tidak bisa di sini ya. Iya. Baiklah. Jadi mungkin awal-awal tuh kira-kira dulu sih Pak. Itu Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih bingung tugasnya? Bagaimana Bapak Ibu peserta? Mau disudahi dulu? Untuk Bapak Gede bagaimana? Mau disudahi saja? Mungkin apakah ada yang masih kurang jelas? Halo? Pak, tugasnya tadi apa aja ya? Tolong di screenshot ya tugasnya. Oh ya. Oke. Untuk tugasnya sudah saya kirim. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti kita masuk ke pool 10 ya, sesi 2. Mau berhenti dulu ya Pak? Mau Oh ya, kalau misal tidak ada, mungkin bisa break aja dulu. Break aja dulu. break aja dulu. Oke, siap. Iya, tuh. Cuman kalau semisal masih ada yang bingung, tinggal tanya aja ya. Tanya ke grup WA atau forum. Grup WA atau langsung ngomong ke sini aja nggak apa-apa. Oh ya, siap-siap. Oke. Berarti untuk sesi 2, dengan ini saya nyatakan astagfirullah. Sesi 1. Maaf ya. Dengan ini saya menyatakan sesi 1 ditutup dulu. Terima kasih untuk narasumber dan peserta. Ya barangkali ada yang mau minum dulu atau pegel di depan layar, barangkali mau jungkir balik, backflip dulu. Keluar jendela, Siap. keluar dulu lihat pemandangan. Nanti mulai lagi jam 10 ya Pak? Iya, jam 10. Oke, siap. Sekarang di sini saya jam 9.19 ya, jadi mungkin 40 menit lagi.
Oke. Terima kasih, Sedayana. Kalau objeknya kita di awal. Oke, untuk materi sudah saya kirim di grup ya. Silakan dicek nanti di grupnya. Terima kasih. Tes. Untuk Pak Sandi, halo.
Pak Gede tadi sempat kelempar, sekarang udah bisa jadi panelis lagi ya. Halo, tes. Jadi untuk yang Pak Rahmat Sandi tadi, yang username emailnya tadi sudah teraktivasi ya. Terus untuk yang itu, Ya, Pak. oke. Terus yang email satunya itu Pak, username-nya apa ya Pak? Yang WSFSTB tadi. Bentar, Pak. Oke. Halo host, halo. Halo? Host, halo. Halo? Mau disudahi saja? Halo, halo, halo. Halo? Iya. Mungkin disudahi saja. Oke, siap. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Sepertinya sudah ada yang ditanyakan lagi. Mungkin nanti saja dilanjut di forum atau grup WhatsApp kali ya. Karena Di sudah forum tidak. ini, di forum aja. Nah, Maaf, bisa diulangi? Maaf. di forum aja ntar di diskusi itu bagian diskusi. Oke, di forum. Sesuai ini ya pertemuannya ntar. Nah, Siap, di forum aja ya. Iya. Karena sudah dianggap sudah selesai dulu ya untuk sesi 2 dinyatakan selesai. Terima kasih untuk Bapak Gede sebagai narasumber dan Bapak Ibu, adik peserta. Saya nyatakan sesi 2 ditutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf jika ya. Waalaikumsalam. Oke, masih sama. Sebelumnya minta maaf jika saya ada kekurangan atau apa gitu. Ya, sama-sama Mas. Ya. Ya Pak, sama-sama Mas. Makasih. Ya. Sama-sama. Ya, makasih Mas. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf juga saya atas kekurangannya sebagai host. Kita masih berlanjut sampai tanggal 1. Terima kasih Sadayana. Iya. Dipersilakan Sama-sama. untuk live meeting ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, sama-sama Mas.